Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya teman-teman sudah belajar dan hari ini kita akan mulai kembali belajar terkait ergonomi. Tapi topik kita kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Topik kali ini berkaitan tentang work fatigue, sleep quality, and shift schedule. Karena pada saat teman-teman nanti terjun ke dunia pekerjaan, teman-teman akan mengetahui terkait jadwal bekerja. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, berkaitan tentang kelelahan kerja. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya tentang kelelahan kerja itu apa. Nah, kelelahan kerja itu merupakan masalah yang sangat global. Ini artinya mempengaruhi terhadap yang namanya produktivitas dan juga keselamatan. Sehingga faktor utama dari kelelahan kerja itu adalah berkaitan tentang kualitas tidur. Ayo teman-teman semua, tidurnya gimana? Ada yang begadang atau tidak? Ya semoga tidurnya selalu pas ya, tepat waktunya. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah jadwal kerja. Dengan jadwal kerja yang panjang, kemudian waktu istirahatnya yang pendek, sehingga menimbulkanlah reaksi kelelahan pada saat bekerja. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, harapannya adalah teman-teman mahasiswa mampu memahami hubungan dari kelelahan, kemudian kualitas tidur, dan juga jadwal kerja. Sehingga dapat terkelola dengan lebih baik dari siklus kehidupan kita, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Nah, di work fatigue sendiri, ini kita tandai dengan biasanya ada perasaan seperti lelah, lesu, kemudian energi kita mengalami penurunan. Nah, sehingga rasa tersebut itu dapat menurunkan dari segi kapasitas fisik dan juga mental akibat bekerja. Jenis kelelahan, ada yang namanya pertama, kelelahan fisik. Teman-teman semua suka mengalami yang namanya pegal pada bagian otot di tubuh. Nah, itu salah satu kelelahan fisik. Kemudian ada lagi sakit kepala. Setelah itu kekurangnya kekuatan fisik tubuh. Nah, itu tanda teman-teman semua mengalami kelelahan fisik. Yang kedua adalah kelelahan secara mental. Apa sih tandanya? Sulit fokus, mudah lupa, kemudian kalau berpikir agak lambat, ya. Setelah itu merasa tubuhnya ini mulai tidak stabil. Lalu yang ketiga adalah kelelahan yang kronis. Nah, kelelahan kronis ini kelelahan yang berlangsung secara terus-menerus. Artinya teman-teman memasuki fase yang namanya burnout. Nah, kalau burnout itu pada akhirnya nanti akan memicu pada kesehatan yang serius. Kemudian ada lagi yang namanya faktor penyebabnya. Nah, di faktor penyebabnya ada apa aja sih sebenarnya yang menyebabkan 3 faktor kelelahan yang tadi. Yang pertama, beban kerjanya yang berlebih. Setelah itu ada lagi jam kerjanya yang panjang. Biasanya sih akibat teman-teman mungkin kalau nanti bekerja ada yang namanya lembur. Akan ada momen di mana lembur itu mungkin 1 bulan bisa berkali-kali. Setelah itu, yang ketiga adalah lingkungan kerjanya yang tidak nyaman. Misal suhunya kalau di luar kan contohnya adalah panas. Kemudian berada di lingkungan kerja yang penuh dengan kebisingan. Nah, lalu yang keempat adalah kurangnya istirahat dan tidurnya yang kurang berkualitas, ya. Dan yang terakhir adalah stres akibat kerja. Ada 2 dampak negatif dari kelelahan. Ada bagi pribadi atau individu, ada juga bagi organisasi. Nah, bagi individu, yaitu yang terjadi apa? Pertama, penurunan kinerja dan produktivitas. Yang biasanya mungkin kinerjanya, powernya oke, tiba-tiba karena sering lembur mungkin, nah terjadilah penurunan kinerja. Kemudian yang kedua, peningkatan resiko kecelakaan kerja dan cedera. Lalu ada lagi masalah kesehatan fisik, yaitu gangguan pencernaan, kemudian sering mengalami sakit kepala, serta ada lagi gangguan secara mental. Gangguan mental yaitu stres dan depresi.
Selain dari ketiga tadi, ada lagi namanya hubungan sosial yang terganggu, yang biasanya teman-teman ramah, aware sama lingkungannya, tiba-tiba akibat kelelahan yang terlalu tinggi, maka berubah menjadi lebih pendiam. Yaitu adalah bagi individu. Kemudian ada lagi bagi organisasi. Nah, di organisasi itu ada yang namanya tingkat kecelakaannya yang tinggi. Kemudian penurunan dari kualitas produk atau layanan. Tingkat absensi dan turnover karyawannya meningkat. Lalu yang terakhir adalah biaya kesehatan dan asuransi yang tinggi. Akibat itu semua yang terjadi adalah perusahaan menimbulkan kerugian di mana produktivitasnya mengalami penurunan. Baik, itu adalah mengenai kelelahan. Lalu kita sangkut pautkan kelelahan tersebut yaitu dengan kualitas tidur. Kalau teman-teman semua mengalami lelah, yang terjadi adalah pemulihan fisiknya jadi lebih lama. Nah, kenapa? Karena tidur itu adalah proses restoratif yang esensial. Sehingga kualitas tidur itu bukan hanya berkaitan tentang durasi aja, tetapi juga secara kontinu kedalamannya. Kenapa? Karena ketika ada perbaikan sel dan jaringan di tubuh, maka yang terjadi pada kita adalah tubuh kita pemulihan fisiknya lebih cepat, sehingga kalau setiap bangun badan terasa lebih segar. Lalu ada lagi yang kedua adalah pemulihan secara mental. Apa yang terjadi pada pemulihan mental? Yaitu memori. Kita jadi tidak mudah lupa karena semuanya sudah teratur dalam pembuatan jadwalnya. Lalu pemrosesan terhadap informasi. Jadi kalau belajar, teman-teman akan mudah sekali mengingat apa yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah pemulihan fungsi secara kognitif. Oke. Kemudian ada lagi selain pemulihan fisik, kemudian pemulihan secara mental, ada lagi yang namanya pemulihan dari segi regulasi hormonnya. Nah, kalau kualitas tidur kita ini baik, maka dalam mengatur hormon stres, nah ini juga akan lebih baik. Kemudian termasuk juga dalam hormon lapar atau kenyang. Karena kalau misalnya tidurnya tidak teratur, kemudian sering begadang, yang terjadi setiap malam adalah teman-teman merasakan lapar. Lalu ada lagi yang ketiga adalah kalau nanti bekerja, teman-teman semua akan ada yang namanya jadwal shift. Nah, terutama kalau bekerja mungkin di rumah sakit atau di klinik ya teman-teman mahasiswa. Nah, pengaturan waktu kerja ini dibagi menjadi beberapa periode. Ada yang kerjanya shift pagi, kemudian ada shift siang atau sore, dan juga ada yang namanya shift malam. Tapi kalau kerja di rumah sakit untuk fisioterapi, biasanya hanya ada dua, yaitu pagi dan siang. Oke, sehingga kalau misalnya shift kerja tersebut berlangsung secara panjang, maka akan ada dampak ke dalam tubuh kita. Apa saja dampaknya? Yaitu berdasarkan gangguan ritme sirkadian. Jam biologis tubuh kita itu dirancang kalau malam itu khusus untuk tidur. Jadi jangan digunakan untuk begadang. Karena kalau beraktivitas itu adalah di pagi atau di siang hari. Sehingga tubuh kita ini jangan dipaksakan untuk melawan ritme alamiahnya. Jangan pagi dipakai tidur, malam dipakai untuk tersadar, jadi melek bangun gitu ya. Jadi jangan ditukar. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kurangnya durasi tidur, maka kualitas dari tubuh kita ini akan mengalami penurunan karena kita on-nya ini, aktifnya tubuh kita itu ada di pagi atau siang hari. Dari ketiga tersebut ada hubungan kausalitas. Apa saja itu? Pertama, jadwal shift yang tidak ideal maka akan mengganggu yang namanya ritme sirkadian tubuh. Kemudian yang terjadi adalah kualitas tidur yang buruk. Lalu apalagi kelelahan kerja, ini sudah otomatis akibat dari shiftnya yang tidak ideal. Kalau udah kelelahan kerja, maka penurunan kinerja dan peningkatan resiko terhadap kecelakaan kerja. Sehingga ada strategi yang bisa dikelola dalam mengalami faktor kelelahan. Ada yang namanya pendekatan individu. Kalau pendekatan individu, teman-teman yang diutamakan adalah prioritaskan untuk tidur. Ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Kalau misalnya terbiasa tidur jam 9, ya sudah start jam 9, simpan handphonenya, dan mulailah untuk tidur. Kemudian, pastikan kamar tidur yang gelap, tenang, dan sejuk.
Hindari kafein dan alkohol sebelum tidur. Oke, itulah yang pertama prioritasnya. Kemudian yang kedua, pola makan yang sehat dan olahraga secara teratur. Makannya yang bergizi untuk menjaga energi dan lakukanlah rutin olahraga untuk meningkatkan kualitas tidur. Misalnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Sempat-sempatinlah untuk melakukan olahraga. Ada lagi yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini penting. Kalau misalnya nanti teman-teman sudah bekerja, maka laporkan gejala kelelahan itu kepada atasan atau tim dari K3-nya agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Setelah itu, kalau sudah ada lagi kelelahan, lakukan istirahat sejenak. Ambil waktu istirahat singkat selama shift kerjanya, misalnya istirahat di jam 12. Nah, jam 12 tersebut manfaatkanlah untuk beristirahat. Kemudian manfaatkan waktu libur untuk benar-benar bersantai dan memulihkan tubuhnya. Oke, baik, itu adalah dari segi individu. Kemudian ada lagi pendekatan secara organisasi. Pendekatan secara organisasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengoptimalkan jadwal shift, yaitu rotasi. Rotasi itu bisa dari pagi, sore, malam, kemudian dirubah lagi, habis malam mungkin bisa pindah ke pagi setelah libur 2 hari atau mungkin libur 1 hari. Nah, kemudian ada lagi rotasi yang pendek, yaitu ganti shift setiap 2-3 hari dalam 1 minggu. Setelah itu durasi shift yang ideal itu tidak lebih dari 8 jam. Sehingga pastikan waktu istirahatnya cukup. Jam istirahat ya setengah jam sampai 1 jam. Lalu yang kedua adalah monitoring evaluasi. Jadi ya kembali lagi melaporkan segala gejala kelelahan tersebut kepada atasannya. Lalu ada edukasi dan pelatihan. Nah, sosialisasi ini penting sekali untuk para pekerja yang durasi kerjanya panjang, kemudian timbullah kelelahan. Lalu ada tips praktis untuk pekerja shift, yaitu adalah edukasi. Lalu ada fasilitas yang mendukung, yaitu disediakan ruang untuk beristirahat dan lingkungan kerja yang ergonomis dan nyaman. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.